Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Pemimpin La Liga, Atletico Madrid menderita kekalahan pertamanya musim ini 2-0 oleh juara bertahan Real Madrid. Sang rival sekota kini mendekat dalam jarak 3 poin dari puncak klasemen La Liga. Sundulan Casemiro pada menit 15 dari sepak pojok Toni Kroos memberi tuan rumah keunggulan usai serangkaian serangan oleh Real Madrid di Estadio Alfredo Di Stéfano. Tendangan keras Dani Carvajal dari batas kotak penalti pada babak kedua memantul di tiang, memantul lagi di punggung kiper Atletico Jan Oblak menjadi gol bunuh diri. Dengan kemenangan ini, Real naik pada urutan ketiga dengan 23 poin, sementara Atletico sama kuat dengan Real Sociedad 26 poin. Derby Manchester pada Minggu dini hari 13 Desember 2020 usai dengan skor 0-0, dengan Ole Gunnar Solskjaer mengatakan Manchester United memperlihatkan kinerja terbaik yang pernah ada. Derby berakhir tanpa gol dan tanpa permainan yang bergairah dari kedua tim boleh disebut membosankan. United mengalahkan City 3 kali dalam 4 pertemuan musim lalu termasuk 2 kemenangan ganda di ajang Liga atas rival mereka. Chelsea kalah 1-0 di Everton pada hari Sabtu 12 Desember 2020 dalam laga yang dihadiri oleh 2.000 penonton dan menurut pelatih Everton Carlo Ancelotti memberi perbedaan besar. Kekalahan Chelsea itu mengakhiri rangkaian 17 pertandingan tidak terkalahkan dari tim London Biru tersebut. Menerima kehadiran supporter untuk pertama kalinya musim ini, kemenangan Everton datang berkat penalti pada babak pertama dari Gylfi Sigurdsson setelah kiper anyar Edouard Mendy melanggar Dominic Calvert-Lewin. Gol itu menyengat pasukan Frank Lampard yang kemudian mencatatkan 3 penyelamatan dari Jordan Pickford, salah satunya melihat kiper dengan brilian menepis tembakan Reece James ke tiang. Satu usaha lain dari Mason Mount juga membentur tiang gawang tuan rumah setelah menit 81, namun mereka kesulitan mengalirkan bola yang membuat Chelsea dianggap sebagai salah satu penantang gelar musim ini. Liverpool membuang kesempatan untuk naik ke puncak klasemen Premier League setelah hanya bermain 1-1 di Fulham pada Senin dini hari 14 Desember. Boleh dibilang The Reds beruntung mendapatkan hasil imbang dari pertandingan di mana mereka kalah mengesankan dibandingkan Fulham untuk sebagian besar permainan. Mohamed Salah memberi mereka 1 poin penting melepaskan tendangan penalti yang gagal ditangkap oleh Alfonso Areola. Hukuman penalti didapatkan Fulham setelah Abu Bakar Kamara melompat untuk memblokir tendangan bebas Jorginho Wijnaldum dengan lengannya. Bobby De Cordova-Reid lebih dulu memberi Fulham keunggulan pada babak pertama dalam permainan yang didominasi oleh tuan rumah, dan Fulham seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol jika bukan karena penyelamatan kiper The Reds Alisson Becker. Kiper Spanyol Vicente Guaita menjadi penyebab Tottenham gagal menang di Crystal Palace dengan kiper Spanyol itu menggagalkan 3 serangan dari Tanguy Ndombele, Sergio Reguilon, dan Harry Kane. 2 serangan dari Eric Dier dan Ben Davies juga gagal menjadi gol pada menit-menit terakhir pertandingan. Skor 1 sama tetapi Tottenham masih menjadi penguasa klasemen Liga Inggris. 1 kartu merah dan 1 gol bunuh diri mewarnai kekalahan Arsenal 0-1 di tangan Burnley pada Senin dini hari 14 Desember. Granit Xhaka di kartu merah wasit setelah sang pengadil menemukan sang pemain Swiss itu mencekik leher gelandang Burnley, Ashley Westwood. Sementara itu, Pierre-Emerick Aubameyang malah menyundul bola ke gawangnya sendiri. Dengan kekalahan ini, maka Arsenal mencatatkan kekalahan kandang keempat berturut-turut untuk pertama kalinya dalam 61 tahun terakhir. Nasib Mikel Arteta pun dalam pertanyaan besar. Arsenal sudah melewati 12 jam dan 32 menit pertandingan di level teratas sepak bola di Inggris tanpa 1 kali pun mencetak gol dari open play. Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol dari tendangan penalti untuk memberi kemenangan bagi Juventus di Genoa, skor akhir 1-3. Ronaldo mencetak gol setelah terjadinya pelanggaran terhadap Juan Cuadrado sebelum kemudian memastikan poin setelah Alvaro Morata dijatuhkan di dalam kotak penalti.
Paulo Dybala lebih dulu memberi Juventus keunggulan sebelum Stefano Sturaro menyamakan kedudukan bagi Genoa. Juventus duduk pada urutan keempat klasemen Serie A 4 poin di belakang AC Milan. Milan bermain imbang 2-2 melawan Parma pada laga lanjutan Serie A di Stadio Giuseppe Meazza Senin dini hari 14 Desember 2020. Sempat tertinggal 1 gol dari tim tamu pada babak pertama, Milan kesulitan mencetak gol setelah 1 golnya dianulir oleh video asisten wasit dan 3 peluang menghantam tiang gawang. Pada babak kedua pun tiang gawang masih menjadi musuh utama Rossoneri. Dengan hasil imbang ini, Milan masih berada di puncak klasemen Serie A dengan 27 poin dari 11 pertandingan musim ini, sementara Parma berada pada posisi 14 dengan 11 poin total. Barcelona berhasil memetik poin penuh saat menjamu tamunya Levante pada laga pekan ke-13 di Camp Nou, Senin 14 Desember 2020. Meskipun menang hanya dengan skor 1-0, namun kemenangan ini sangat penting bagi Lionel Messi dan kawan-kawan, membawa Barcelona naik ke posisi 8 dengan 17 poin. Masih 6 poin di bawah Real Madrid, 9 poin di bawah Real Sociedad dan Atletico Madrid. Pemain Everton, Dominic Calvert-Lewin masih berada di puncak klasemen top skor Premier League dengan 11 gol. Pada urutan kedua, seluruhnya dengan 10 gol adalah Son Heung-min dari Tottenham Hotspur, Jamie Vardy Leicester City, dan Mohamed Salah Liverpool. Di bawah mereka dengan 9 gol adalah Harry Kane dari Spurs. Cristiano Ronaldo memuncaki top skor Serie A bersama striker Milan Zlatan Ibrahimovic dengan 10 gol, usai penyerang Portugal itu mencetak 2 gol penalti dalam kemenangan 1-3 di Genoa. Pada urutan kedua, Romelu Lukaku dengan 9 gol, termasuk 1 golnya saat Inter tandang ke Cagliari pada Minggu sore 13 Desember 2020. Andrea Belotti dari Torino berada pada posisi ketiga dengan 8 gol, dan di bawahnya dengan 6 gol masing-masing adalah Henrikh Mkhitaryan Roma, Hirving Lozano Napoli, Joao Pedro Cagliari, dan Ciro Immobile Lazio. Puncak top skor La Liga diisi oleh nama-nama yang tidak disangka-sangka. Mikel Oyarzabal dari Real Sociedad mengisi posisi puncak dengan 7 gol. Posisi kedua diisi 2 pemain yang mengoleksi 6 gol masing-masing, yaitu Iago Aspas dari Celta Vigo dan Gerard Moreno dari Villarreal. 5 nama berada pada posisi ketiga dengan koleksi 5 gol. Joao Felix dan Luis Suarez dari Atletico Madrid, Paco Alcácer dari Villarreal, dan Carlos Soler dari Valencia. Nama terakhir dengan 5 gol adalah Lionel Messi setelah menyumbangkan 1 pada laga melawan Levante Senin dini hari 14 Desember 2020. Striker Bayern München, Robert Lewandowski unggul jauh dengan 13 gol pada puncak klasemen Bundesliga. Pada urutan kedua ada Erling Haaland dengan 10 gol, belum terlewati meskipun pemain Norwegia itu tengah cedera. Urutan ketiga, Wout Weghorst dari Wolfsburg dengan 9 gol, dan Lucas Alario dengan 8 gol. Di bawah mereka ada 4 pemain dengan 7 gol, salah satunya adalah Silas Wamangituka, pemain Stuttgart yang mencetak 2 dari 5 gol kemenangan 1-5 atas Dortmund pada hari Sabtu 12 Desember. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Real Madrid akan menjamu Athletic Bilbao pada Rabu 16 Desember 2020. Los Blancos baru saja mencatatkan kemenangan penting 2-0 atas rival satu kota Atletico pada perjumpaan terkininya untuk Derby Madrid. Mereka ingin mencatatkan 3 kemenangan beruntun setelah sebelumnya menang 0-1 di Sevilla pada 5 Desember 2020. Athletic Bilbao sementara itu baru saja main imbang 2-2 di Valencia setelah sebelumnya kalah 0-2 oleh Celta Vigo dan sebelumnya ditahan imbang 1-1 di Getafe. Prediksi skor 2-0 untuk kemenangan pasukan Zinedine Zidane. Pertandingan Wolves versus Chelsea akan berlangsung Rabu 16 Desember 2020. Pasukan Frank Lampard baru saja menelan kekalahan 1-0 yang seharusnya bisa dihindari di Everton.
Sementara itu, Wolves kalah untuk kali kedua beruntun 0-1 oleh Aston Villa setelah sebelumnya kalah 4-0 di tangan Liverpool. Sebelum itu, pasukan Nuno Espirito Santo menang 1 kali, 1-2 di Arsenal, imbang 1-1 melawan Southampton dan kalah 1-0 di Leicester City. Chelsea sebenarnya dalam rangkaian 17 pertandingan tidak terkalahkan sejak takluk 0-2 oleh Liverpool pada 20 September 2020. Jadi dengan catatan itu, plus melihat head-to-head melawan Wolves dengan 3 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan, The Blues diprediksi pulih kembali. Prediksi skor 1-0 untuk Chelsea. Manchester City versus West Brom pada Rabu 16 Desember 2020. Pasukan Pep Guardiola dalam rangkaian 6 pertandingan tidak terkalahkan, 4 kemenangan, 2 imbang, usai kekalahan di Tottenham pada 22 November. Sementara itu, nasib buruk West Brom masih terus berlanjut dengan 6 kekalahan dan 3 hasil imbang, serta hanya 1 kemenangan dalam 10 pertandingan terbarunya. 6 poin saja dari 10 laga bukan sesuatu yang ingin diingat-ingat oleh pelatih Slaven Bilic. Dengan data di atas, Manchester City diperkirakan akan menang cukup besar 3-0 atas West Brom. BVB tengah dalam performa terburuknya, 2 kekalahan, 2 imbang dari 5 pertandingan teranyarnya di semua kompetisi, termasuk kekalahan 1-5 oleh Stuttgart terakhir kali yang menyebabkan pelatih Lucia Favre dipecat. Tetapi Werder Bremen lebih buruk lagi, 4 kekalahan dan 1 imbang dari 5 laga terbarunya, sehingga diprediksi skor akhir adalah 2-0 untuk kemenangan Dortmund. Laga Rabu 16 Desember ini diperkirakan akan usai dengan kemenangan bagi Lazio, meskipun pasukan Simone Inzaghi ini belum kunjung konsisten. Kalah 2, imbang 2 dari 5 pertandingan terbarunya. Prediksi skor 0-1 untuk kemenangan Lazio. Big match pada Kamis 17 Desember 2020. Liverpool terlihat kesulitan dengan tekanan tinggi dan permainan cepat, serta serangan balik yang dilakukan Fulham terakhir kali memaksa mereka imbang 1-1. Dengan Tottenham juga kesulitan menang meski memiliki 3 atau 4 peluang emas pada laga melawan Crystal Palace, laga kemungkinan besar imbang. Tetapi berbeda dengan Liverpool, Tottenham masih bisa mencatatkan sejumlah kesempatan di depan gawang Palace, 1 diantaranya membentur mistar, dan 2 atau 3 penyelamatan hebat dari kiper Palace. Spurs sedikit lebih diunggulkan untuk menang di Anfield, tapi prediksi skor akhir 1-1. Setelah serangkaian hasil tidak memuaskan, 4 kekalahan, 1 kemenangan, serta 1 imbang di Liga Inggris, Everton berhasil kembali ke jalur kemenangan dengan skor 1-0 atas Chelsea. Hal ini akan sangat membantu pasukan Carlo Ancelotti dalam tandangnya ke King Power Stadium, dengan Leicester City sepertinya tidak mengalami kelelahan usai pertandingan Liga Eropa mereka, menang 3-0 atas Brighton. Hanya saja perlu diingat bahwa Brighton adalah tim urutan ke-16 pada klasemen Premier League. Dengan kemenangan itu, Leicester dalam rangkaian 3 kemenangan beruntun di semua kompetisi yang akan menolong pasukan Brendan Rodgers menang 1-0 atas Everton. Arsenal akan menghadapi tim yang tengah tampil baik, 2 kemenangan beruntun atas Sheffield United dan Brighton, 3 kemenangan dari 5 laga terkininya, dan hampir saja menang atas Manchester United jika bukan karena 2 gol Edinson Cavani. Jadi laga melawan Southampton ini akan menjadi laga sangat berat bagi Arsenal yang terakhir kali kalah 0-1 oleh Burnley gara-gara gol bunuh diri Pierre-Emerick Aubameyang dengan pemain asal Swiss Granit Xhaka di kartu merah. Dengan 3 kekalahan dari 5 laga terkininya di semua kompetisi, Mikel Arteta akan mendesak para pemainnya untuk merespons secara positif hasil-hasil tadi. The Gunners diprediksi akan berhasil pulih dalam jangka pendek, menang dengan skor 2-1. Juventus mencatatkan 5 laga tidak terkalahkan dengan terakhir kali mereka menang di Genoa 1-3 melalui 1 gol Paulo Dybala dan 2 gol penalti Cristiano Ronaldo. Sementara itu Atalanta 3 kemenangan dan 1 imbang serta 1 kekalahan dari 5 laga terkininya. Sekilas di atas kertas Juventus akan berhasil unggul atas Atalanta, namun pasukan Gianpiero Gasperini ini menahan imbang Bianconeri pada pertemuan terkininya Juli 2020.
Jadi kemungkinan besar laga akan kembali usai imbang dengan prediksi skor 1-1. Napoli berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 gol melawan Sampdoria untuk berbalik menang 2-1 pada Minggu 13 Desember 2020. Anak-anak Gennaro Gattuso memiliki mentalitas yang dibutuhkan untuk tandang ke Inter Milan pada Kamis 17 Desember. Partenope tidak terkalahkan dalam 5 laga terkininya di semua kompetisi, menang 3 dan imbang 2 kali. Sementara itu, Inter juga tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terbarunya di semua kompetisi, menang 4, imbang 1, prediksi skor 2 sama. Laga melawan pemimpin klasemen Milan datang pada waktu yang kurang tepat. Genoa baru saja kalah 1-3 dari Juventus pada Senin 14 Desember dengan 2 dari 3 gol berasal dari tendangan penalti Cristiano Ronaldo. Itu melengkapi 3 kekalahan dan 1 imbang serta 1 kemenangan dari 5 laga terkini Genoa. Rossoneri menang 4 kali dari 5 laga terbarunya, ditahan imbang Parma 2-2 pada Senin dini hari 14 Desember. Selain itu ada kemungkinan bahwa Zlatan Ibrahimovic sudah kembali dan akan berambisi menambah jumlah golnya pada puncak top skor Serie A yang baru saja disamai oleh Cristiano Ronaldo. Prediksi skor Genoa yang malang akan kembali kalah kali ini dengan skor 0-2 oleh Milan. Di Rotten tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan teranyarnya di semua kompetisi meskipun 3 diantaranya berakhir imbang. Termasuk laga terakhir di Bundesliga saat mereka ditahan 1-1 di kandang Union Berlin. Sementara itu, Wolfsburg sedikit lebih baik dengan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 5 laga terbarunya, termasuk kemenangan 2-1 atas Eintracht Frankfurt. Tetapi Bayern Munchen adalah tim yang sama sekali berbeda kelas. Dari 5 perjumpaan paling anyar, pasukan asal Bavaria itu selalu menang atas Wolfsburg, termasuk kemenangan 6-0 pada bulan Maret 2019 dan 0-4 pada Juni 2020 di Volkswagen Arena. Diprediksi di Rotten kembali menang meskipun kali ini dengan skor 2-0 saja. Kamis 17 Desember 2020, Barcelona akan menjumpai pemimpin klasemen Real Sociedad dalam laga super sulit yang bisa berujung kekalahan bagi Blaugrana jika mereka tidak hati-hati. Lionel Messi menang susah payah 1-0 atas Levante pada Senin 14 Desember dini hari. Sebelum itu, kemenangan terakhir Barca di La Liga adalah saat mengalahkan Osasuna 4-0 pada 29 November. Setelah itu mereka kalah 2-1 di Cadiz, dan di antara semua pertandingan tersebut, Barcelona menang 0-3 di Ferencvaros dan kalah 0-3 oleh Juventus. Sementara Sociedad main imbang 1-1 saat menjamu Eibar pada pekan yang sama. Itu merupakan hasil imbang ketiga Sociedad di La Liga dan hasil imbang kelima secara keseluruhan di semua kompetisi. Sepertinya sang pemimpin klasemen sudah kehabisan gas dan prediksi skor Barcelona versus Sociedad 1-1. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.